Nah, sepertinya teman-teman yang ada di sini, para peserta webinar nasional hak cipta dan kasus pembajakannya sudah tidak sabar untuk menanyakan secara langsung kepada pemateri kita, kepada Pak Andi Bernard Simanjuntak dan juga Bapak Syarifudin mengenai hak cipta maupun penanganan hukum yang akan dilakukan, bagaimana solusinya. Kita akan melakukan sesi tanya jawab, dan sesi diskusi tanya jawab ini akan langsung dimediatorin oleh yang terhormat Ananda Muhammad Ginanjar Eka Arli. Kepada Muhammad Ginanjar Eka Arli, kami silakan. Ada Saudara Ginanjar yang hari ini akan langsung memimpin rangkaian sesi diskusi dan tanya jawab dari para peserta langsung untuk para pemateri yang sudah hadir dan memberikan materinya pada siang hari ini. Kami silahkan. Oke, terima kasih kepada Teh Syaraf Munif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan terima kasih atas kehadirannya. Tadi saya sudah menyimak juga ya, ada berbagai macam pertanyaan yang masuk dan ini sangat menarik sekali. Itu kalau diurutin bisa puluhan sepertinya. Jadi saya coba rangkum beberapa pertanyaan dasar yang nanti akan saya coba tanyakan kepada Pak Syarifudin dan juga Pak Bernard seperti itu ya. Mungkin yang pertama kepada Pak Syarifudin dulu, karena ini salah satu yang banyak ditanyakan juga dan tadi sempat disinggung beberapa kali. Yang pertama itu tentang hak ciptanya itu sendiri ya. Maksudnya suatu karya itu bisa kita perjuangkan hak ciptanya itu dalam kondisi seperti apa gitu Pak? Karena banyak teman-teman yang bertanya apakah ini berkaitan dengan ISBN. Jadi apakah yang bisa kita perkarakan adalah ketika karya itu sudah punya ISBN atau belum gitu. Dan kalau misalkan belum, bagaimana teknis memperkarakannya? Karena ada banyak kasus juga teman-teman yang khususnya karya mereka itu dibajak ketika mereka masih ongoing. Jadi kayak sekarang kan banyak platform menulis Pak, seperti Wattpad gitu kan ya, Storyal. Nah mereka baru nulis berapa bab, tiba-tiba babnya itu di-copy gitu dan kadang-kadang viewers di tempat lain lebih banyak gitu daripada di tempat pengarangnya sendiri. Saya waktu itu juga pernah bertemu beberapa kasus di mana ini sama persis gitu ya ngopinya, ada beberapa yang cuma ganti nama doang, ada yang cuma ganti tempat doang, tapi redaksi kalimat semua 99% itu sama persis. Cuma yang awalnya misalkan nama Agi diganti jadi Andi gitu dan sebagainya. Nah itu, kalau kasusnya seperti itu bagaimana ya Pak? Mungkin itu dulu untuk yang, pertanyaan pertama, atau mau langsung direntetin beberapa Pak? Karena gini, Mas Anggi ya. Agi ya. Agi. Karena saya sudah tua, jadi kalau banyak pertanyaan cepat lupa ya. Siap. Jadi ya mungkin satu pertanyaan kita jawab karena kita tidak bertatap muka. Artinya Betul, biar siap, Pak. satu dijawab. Gini, Boleh. kasih tambahan oleh Pak Andi ya, si Simanjuntak dari narasumber lain gini. Saya hanya mengulangi. Kalau ide yang cemerlang, jangan sempat teman dekat atau keluarga pun tahu. Kita tidak tahu sanak keluarga kita itu baik apa tidak. Ya, itu baru ide. Ya, kalau pertanyaan Pak, ini sudah ada ISBN atau tidak, nggak ada masalah. Asal ide itu sudah di sebuah kertas, ya, dan Bapak sudah coret-coret, ya. Artinya mau musik, mau karya ilmiah, tulisan, terus Bapak beritahu teman, itu sudah suatu automatically dipelindungi karena sudah diwujudkan. Jadi intinya itu kan dipublikasikan. Orang sudah mengenal, sudah tahu ide Bapak, artinya sudah ada
bukti bahwa itu adalah punya Bapak. Nah, mau ongoing, mau on proses namanya, ya hati-hati jangan sempat orang lain tahu sebelum karya itu bukan, artinya karya itu selesai. Karena ongoing berarti on proses, belum selesai dong. Nah, hebatnya orang Indonesia, kreatifnya orang Indonesia, ya baru ide, ya itu dulu digelodok, ya ide lagu digelodok sudah satu album. Pencipta bingung, saya belum menciptakan lagu kedua, tapi luar biasanya pembajakan Indonesia itu udah satu album. Makanya pemusik-pemusik kita itu berhenti untuk menciptakan. Nah, di buku juga itu, hati-hati kalau mau dapat nomor, dapat tadi ISBN atau ongoing, artinya sudah ada yang tahu nih, dia bajak. Yang boleh itu bajak dengan izin pencipta. Sekali lagi, ya, ujung-ujungnya hak ekonomi nih Pak. Nah, di pasal 44 ayat 1 boleh. Misal gini, saya adalah mengerjakan tesis atau disertasi. Saya copy 5 lembar. Habis itu di bawahnya ada footnote. Boleh. Tapi pertanyaan saya ke teman-teman peserta, saya dosen. Karena buku saya susah buku seseorang, anggaplah si Polan, ya, buku dia susah didapat, dosen itu bilang ini ada satu buku kamu copy, itu salah kalau menurut saya. Kenapa? Memperbanyak untuk diri sendiri tapi bukan untuk mahasiswa, itu harus beli. Jadi dosen itu harus memberitahu ini ada buku, ya, kalau kita memperbanyak kita izin yuk buat surat pernyataan. Kalau diizinkan kayak Pak Wamen, dia tidak memikirkan nilai ekonomi, alhamdulillah. Tapi kalau orang tuh bergantung hidup sama nilai ekonomi buku itu, yuk kita beli supaya royalti itu dapat dari penerbit dan penciptanya juga kebagian. Termasuk teman-teman yang dibilang Pak Jaksa tadi yang sudah minta maaf, minta ampun. Saya lihat itu videonya, kasihan Pak. Tapi kita buat artinya kita mediasi, ya, terjalin suatu kesepakatan, ya, baik itu ada nilai ekonomi dibagi, kalau tidak efek jerahnya, ya, kita bisa membuat mereka takut. Kenapa? Kalau sudah menentukan nasib seseorang, hak itu untuk dia mencari nafkah, itu Pak minta ampun Pak sama penegak hukum, mau PPNS, polisi, kejaksaan, dan itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah menceritakan ide kepada teman dekat, kepada saudara-saudara kita, karena kita tidak tahu mereka baik apa benar. Kenapa? Kalau sudah mencari hak ekonomi, semuanya tidak melihat keluarga. Ya, teman kembaran kita aja bisa kita tuntut di pengadilan. Coba deh, banyak kasus kembaran pun menuntut. Kenapa? Hak ekonomi sekali lagi. Ya, itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan. Jadi jangan pernah ide atau ongoing lu kasih ke orang teman sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, dari saya itu. Ya Pak, poinnya dapat, dan ini juga mungkin akan berkaitan ke pertanyaan Pak Bernard ya. Tadi sempat disinggung juga bahwa tentang hukum fotokopian nih Pak. Karena emang teman-teman khususnya yang mahasiswa ini kan cukup bingung ya, karena kita selalu diajarkan gitu ya untuk mencari referensi, tapi tidak diajarkan bagaimana cara mencari referensi yang benar gitu. Tadi disinggung juga sama Pak Syarifuddin, biasanya dosen-dosen itu udah cari aja bukunya, itu banyak tuh di belakang tinggal fotokopi gitu. Nah ini kan dilematis ya. Di satu sisi mahasiswa juga nggak tahu harus nyari kemana. Kedua, ini ada sumber yang dekat, walaupun dulu juga nggak tahu legal atau enggak. Dan yang ketiga karena mahasiswa itu kantongnya ekonomis gitu ya Pak, jadi ngelihat ada yang murah, ya udah gitu langsung ambil aja. Nah ini sebetulnya kalau dari sudut pandang hukum itu seperti apa Pak? Dan untuk para mahasiswa atau para dosen ini baiknya gimana ya? Karena kayaknya hampir di setiap kampus itu udah nggak lepas gitu dari sistem fotokopian seperti ini, gitu. Baik, saya coba bahas ya. Tadi sepertinya sudah disinggung oleh Pak
Pudin, Pak Direktur, bahwa ada hak ekonomi, hak moralnya. Saat kita mengetahui ini karya seseorang, ini dari proses penulisan itu kan nggak gampang. Sama seperti kita membuat masakan, meramu ide itu nggak gampang. Nah, kita harus mengapresiasi dulu secara moral, baru kemudian secara ekonominya. Kalau secara moral pun kita tidak aware, bagaimana kita mau menghargai hak ekonomi dari pencipta ini. Moralnya dulu itu hanya bisa dari kita sendiri. Kita mau mendapatkan ilmu, yang dapat ilmu itu siapa? Kita kan. Kita juga perlu perjuangan mendapatkan ilmu itu. Tapi di satu sisi, kita akan melawan hukum dengan cara yang tadi. Nah, sejauh mana tadi dunia akademisi kita melihat ini semua yang disampaikan tadi, saat kita mencari bahan buku yang tanda kutip masih bisa kita ketemu orangnya, ternyata masih orang Indonesia juga, gitu. Karena kemalasan kita aja ternyata kita fotokopi buku itu. Bukan sebenarnya banyak malesnya loh. Kalau kita niat ternyata ada, hubungi penerbitnya. Satu kelas ternyata di Gramedia, maaf saya nggak boleh sebut ya, ternyata di toko buku nggak ada lagi. Kita hubungi penerbitnya, oh ternyata masih ada, mau mereka mencetak lagi, gitu. Niat itu kita wujudkan apresiasi moral kita, baru kita wujudkan apresiasi ekonomi kita. Jangan kebalik, yang penting saya dapat bukunya gerak cepat. Nah, coba dirubah mindset itu dulu pertama. Kalau mentok, selama untuk pendidikan dan untuk kita sendiri ya, bukan kita kumpulin teman-teman, sini nanti bisa sama saya beliin. Nah, selama untuk diri kita sendiri, itu secara akademisi itu diakui, praktek di luar negeri pun diakui selama memang keadaannya seperti itu. Bukan karena malas, bukan karena ngambil jalan singkat itu untuk saya. Dan yang paling penting tadi, teman-teman pasti kan secara underground ini tahu sebenarnya di mana sih celahnya e-book ini kita bocor. Saya yakin teman-teman itu aware begitu e-book ini bocor, kita tahu ya apa buku ini ternyata pada proses apa dia bisa keluar ke publik. Oh ternyata pada saat saya mengirimkan ke siapa? Oh pada saat saya minta review ke teman saya. Oh pada saat saya mereview ke editor bayangan gitulah, bukan editor resmi. Tolong dong bro, kira-kira apa sih yang perlu ditambahin, dipoles-poles? Ada nggak sebelum ini apa segala macam? Minta tolong dong. Nanti ini apa sih? Review dulu deh sedikit, review. Nah ternyata di situ kita memberikan kesempatan untuk kejahatan terjadi. Kita nggak proteksi saat kita bagi itu dengan klausul-klausul. Saat saya membagi review ini untuk review kamu, tolong kamu tidak boleh menyebarluaskannya lagi. Nah, sebenarnya kita sendiri kok yang menyebarkan e-book kita itu. Ide kita itu kita wujudkan dalam bentuk file. File itu kita konversikan dalam bentuk e-book. E-book itu kita sebarkan. Nah, proteksi kita sendiri. Aware nggak kita bahwa e-book yang kita buat itu mempunyai nilai ekonomis. Itu sementara dari saya, Pak. Ya, artinya selama kita masih bisa menghubungi penulisnya, penerbitnya gitu ya, walaupun itu dari luar negeri sekalipun gitu ya Pak, selama masih bisa diusahakan kita coba semampu kita dulu seperti itu ya. Karena, buku-buku luar pun masuk ke Indonesia pasti melalui proses gitu kan ya. Jadi pasti, stok-stoknya juga diusahakan masih ada dan, kalau tadi ya apa namanya, untuk pendidikan pun otomatis kita, harus berjaga-jaga itu tadi ya supaya tidak menzolimi hak ekonomi dari penulis maupun penerbitnya, Betul. gitu. Nah, satu pertanyaan lagi Pak yang terkait dengan ini, masalah penggandaan ini ya. Karena kadang-kadang, ketika menggandakan juga, kan sebetulnya di halaman depan itu hampir di setiap buku selalu ada bahwa buku itu, hak cipta buku ini dilindungi oleh undang-undang, pasal sekian, kemudian bagi yang, mengandalkan tanpa izin itu akan didenda, dipidana dengan maksimal sekian puluh, sekian ratus juta. Nah itu, sebetulnya pengaplikasiannya seperti apa, Pak? Karena kayaknya ngelihat teman-teman yang membajak-membajak itu kayak nggak pernah ngebaca halaman itu,
Dan tindak lanjutnya di pidana itu seperti apa kalau yang selama ini sudah terjadi? Ini untuk saya. Ya untuk Pak Bernard kali ya karena, Ya, pidananya tadi kan langsung ke jaksa. ini kebetulan pertanyaan seperti ini, saya pernah beremail ya pada saat saya melakukan penelitian tesis saya, ada buku yang saya cari di salah satu toko buku di Jakarta itu nggak ada. Secara online pun saya kebingungan mencarinya. Tapi saya butuh buku itu. Saya coba email pengarangnya, ternyata direspon. Saya bertanya, ini saya mahasiswa, saya jelaskan ini, dan saya scan surat dari penelitian saya, dari dekan saya, surat pengantar dalam bahasa Indonesia, saya scan ke pengarangnya itu, dan ternyata direspon, you may print my book, you may print that for academic purpose only. Dan dia menekankan stressingnya itu, for academic purpose only. Nah, mengapa saya sampaikan ini? Ternyata di luar negeri sana, moral rights itu jauh diapresiasi di sana. Saya beremail itu saya mikir, ini nggak benar kali, orangnya benar nggak sih? Ternyata direspon. Nah, niat baik saya itu ternyata ada jalannya gitu. Saya tadinya udah mikir, saya cari aja lah, saya e-book ini banyak kok, saya tinggal cari keywordnya, searching di torrent ada. Ternyata dapat. Boleh. File PDF-nya itu akhirnya saya dapat, saya cetak sendiri, saya izin. Boleh. Gitu. Puji Tuhan banget saya, ternyata bahan saya itu, saya masukkan daftar pustaka saya untuk tesis saya, sah, legal. Sampai bingung, teman-teman saya yang lain kok dibalas ya? Gitu. Nah, ternyata untuk academic purpose, mereka sangat apresiasi. Nah, sejauh mana kita melakukan apresiasi hak moral dulu, begitu. Saat kita tulus kepada, apalagi untuk dunia akademis, saya yakin gitu. Kita jelaskan bahwa saya mahasiswa, dasarnya ada. Ini surat dari dekan saya, from my dean, I have a research for my thesis, this is my resume, this is segala macam, direspon. Oh, ternyata tahapannya seperti itu ya. Dan saya pun berharap teman-teman di sini untuk penelitiannya itu jangan sembarangan. Jangan cuma saya mahasiswa, saya butuh buku ini untuk ini, saya kesulitan mencarinya, boleh Pak, ini segala macam. Tapi kita nggak sampirkan kartu mahasiswa kita, surat dari dekan kita untuk melakukan penelitian. Gitu. Nah, jadi tahapan itu tolong dilakukan. Dan ingat, mereka pasti akan bilang, untuk kepentingan akademisi saja, not for sale, not for economic purpose. Gitu. Itu untuk pengalaman yang pernah saya dapat. Gitu. Untuk masalah penegakan hukumnya, hal itu tadi setelah ada izin dari sang pemegang hak ciptanya, ya bisa jadi penulis itu bukan pemegang hak cipta, ya bisa jadi ya hak ciptanya itu sudah dipegang oleh penerbitnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Saat seseorang dia sebagai pengarang, ternyata hak ciptanya dipegang oleh publisher-nya. Kita juga harus aware moral rights-nya di penerbit atau di pencipta. Ternyata sudah hak ekonominya sudah di penerbitnya. Itu untuk sementara. Mungkin ada tambahan dari Pak Direktur. Baik, Pak Andi, terima kasih. Luar biasa pengalaman Pak Andi menjadi guru bagi saya dan teman-teman peserta. Artinya niat baik kita, izin dari mau penerbit pencipta malah direspon positif. Ya, ini luar biasa. Mohon teman-teman sekali lagi ikutlah cara-cara Pak Andi ini, salah satu contoh yang baik untuk mengurangi pembajakan, ya, atau mengambil tanpa izin. Artinya yang saya mengulangi, mau ada nomor ISBN itu tidak ada hubungan sama penegak hukum. Apabila suatu karya ide itu dituangkan dalam suatu media, itu otomatis sudah dilindungi negara. Ada ada pencipta atau penerbit ingin mendaftarkan, silakan. Kadang-kadang untuk nilai, kalau dosen itu nilai kum itu apa ya? Nilai angka kredit lah. Angka kredit. Jadi untuk mahasiswa pun perlu, untuk para dosen mereka makanya daftar hampir seluruh Indonesia
untuk para dosen, para peneliti, mereka daftarkan Pak. Karena butuh bukti surat pencatatan hak cipta. Sekali lagi bukan sertifikat, surat pencatatan. Ya, apabila surat itu tidak asli, ya palsu, akan kita serahkan di pengadilan. Ya, membuktikan adalah pencipta itu benar apa tidak di depan hakim, ya kan, dengan bukti-bukti otentik. Itu gampang kok Pak. Ya seperti itu. Jadi kalau saya bilang, oh saya ke masjid bawa sendal yang jelek, misalnya ke rumah ibadah, Pak Andi, mohon maaf nih, ini Muslim misalnya. Di situ Ustadz bilang, ambillah yang baik-baik. Dia pulang, diambillah sendal yang bagus-bagus. Nah, itu salah. Bukan ngambil yang baik-baik, kita tukar sendal kita dengan sendal yang bagus. Ya, artinya, yuk kita jangan berbuat niat jahat saja. Nah, lihat Pak Andi dengan niat baiknya diterima. Sekali lagi, tidak ada hubungannya buku itu ada nomor apa enggak, itu sudah automatically dilindungi sama negara. Kami, Pak Andi, kepolisian dan pengadilan siap membela semua teman-teman. Jadi ada tagline maju tak gentar membela yang bayar. Salah, maju tak gentar membela yang benar. Ya, sekali lagi teman-teman, jangan maju tak gentar membela yang bayar. Saya koreksi saya. Teman-teman semua yang ada di sini tolong koreksi saya bahwa saya ini nakal. Tapi dengan nasihat teman-teman, saya akan berubah. Artinya, kalau dari kami sendiri penegak hukum tidak berubah, apalagi masyarakat. Contoh dan teladan ada di para penegak hukum. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik Pak, hatur nuhun kepada Pak Andi Bernard dan juga Pak Syarifuddin. Ini ada titipan pertanyaan juga dari teman-teman tentang pembajakan khususnya yang di offline dan juga di online ya. Karena kalau kita lihat tadi ya bahwa yang namanya pembajakan itu khususnya ketika sekarang metodenya daring itu kan ada yang dibagikan dari grup ke grup seperti itu ya, ada yang dari website gitu. Nah tapi tadi sempat disebutkan oleh Pak Syarifuddin bahwa yang namanya pembajakan ini masuknya ke delik aduan ya. Nah mungkin ini teman-teman masih bingung yang namanya delik aduan itu sebetulnya seperti apa teknisnya. Kemudian yang mengadu apakah harus penulis, penerbit atau pemilik hak ciptanya, atau sebetulnya bisa gitu dari para pembaca ketika misalkan ngelihat, ini ada apa namanya, ada website ilegal nih gitu. Nah ini seperti apa sistemnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga? Karena teman-teman mungkin gatel gitu ya ngelihat ini banyak website dan toko-toko pembajakan yang beredar tapi kita nggak tahu cara bentuknya gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di kami kalau namanya dulu sebelum delik aduan itu delik biasa. Ya, siapapun yang menemukan kejahatan, kalau kita bicara tentang pembajakan buku secara tidak tanpa izin, itu siapapun boleh melapor. Ya, dengan disahkan undang-undang yang baru hak cipta ya, nomor 28 tahun 2014 ya, itu semua undang-undang di bawah di JNKI deliknya delik aduan. Ya, ntar Pak Andi bisa menjelaskan dari segi hukumnya. Artinya gini, yang kami harapkan adalah pemilik pencipta atau penerbit yang sudah dikasih izin untuk mengadu. Kenapa kami perlu itu? Karena dialah yang punya, dialah yang sah, dia harus tahu. Saya ilusikan seperti ini Bapak. Kalau Bapak punya anak, ya, yang jaga itu siapa? Pasti orang tuanya. Anggap aja ini anak Bapak, karena ini akan membuat kehidupan Bapak ke depannya itu bisa berlangsung karena ada hak ekonomi. Ya, bohong banget kalau kita tidak butuh uang untuk hidup. Ya, nah kami mengharapkan dari pemilik itu jaga, tolong jaga. Ya, dulu kita menjadi kayak film atau software itu banyak ada di Glodok kalau orang bilang ya. Sekarang dengan adanya era digital ini mati dengan sendirinya.
arti tergilas dengan zaman. Ya, orang bisa melihat tidak beli lagi CD-CD bajakan karena memang kualitasnya juga, dan bisa bayar dengan murah. Tapi memang tidak semua masyarakat Indonesia bisa punya handphone dan punya paket data. Nah, inilah perkembangan teknologi akan menggilas yang memang sudah tidak bisa lagi berkembang di zaman digital ini. Jadi kami mengharapkan itu sekali lagi melapor. Yang tadi paling penting adalah dia yang punya dan dia punya bukti. Kalau di dalam penciptaan, ya kasih bukti, lapor, dan lapor, nggak usah datang ke kami yang dari Papua atau dari Aceh. Lapor akan ditindaklanjuti sama Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Jadi lapor Pak, tanpa lapor itu sulit kami akan menindak. Nah Pak, ada seseorang menjual di depan kantor polisi sekarang. Pak, dia tidak lapor, tidak tangkap. Tidak mungkin, pasti ditangkap sama polisi atau Pak Kejaksaan. Kenapa? Dia menghalangi jalan keluar masuknya di kantor polisi. Bukan dia menjual barang ilegal. Tetap ditangkap, Pak. Walaupun tidak dilapor, polisi bilang, saya keluar dari mana? Anda menghalangi pejabat negara keluar. Jadi laporannya bentuknya lain, Pak. Bukan penggadaan yang tanpa ilegal, tapi dijualan di depan jalan masuk pagarnya itu. Itu seperti lelucon seperti itu. Tapi polisi atau penegak hukum tidak akan bisa menindaklanjuti tanpa ada pelaporan. Yang kami pengen adalah ya tadi seperti orang tua, anggaplah itu anakmu. Ya, di situ ada uang, di situ ada memberi kehidupan, kelangsungan hidup bagi keluarga. Jaga. Tanpa dia nggak mungkin orang lain jaga anak kita, Pak. Ya, dari itu ilusi saya. Terima kasih. Mungkin ditambah Pak Andi. Baik, sedikit dari saya. Jadi pada proses perkara itu bisa tanda kutip jadi delik aduan atau delik biasa. Itu memang sudah secara bakunya kalau dalam praktek hukum Indonesia itu di dunia penyidik ada dikenal laporan model A, laporan model B. Laporan model A itu untuk tindak pidana delik biasa, B itu laporan untuk perkara yang pengaduan. Nah, berhubung ini perkaranya ada nilai ekonomis untuk individu atau orang, memang di situ ditekankan istilahnya laporan model B. Nah, mengapa harus yang bersangkutan melapor? Itu tadi riwayat dari hak cipta tadi, laporan itu harus dari yang merasa mempunyai hak moralnya dan hak ekonominya. Mengapa kami nggak bisa masuk seperti dahulu segala macam? Ya, itu tadi perubahan undang-undangnya. Kami hanya corong undang-undang. Saat ada tindakan dari aparat penegak hukum, tapi payung hukumnya tidak melakukan seperti itu, nanti kami yang kena, gitu. Pak, ini mohon maaf Pak, ini sudah terang benderang Pak websitenya segala macam. Saya tahu Pak markasnya, website ini di mana, adminnya ini di mana. Saya tahu Pak ISP-nya itu nggak perlu Bapak repot-repot cari Pak. IP address-nya ada nih Pak di sini. Monggo dilaporkan terlebih dahulu untuk perkara ITE-nya, siapa tahu bukan dari masalah hak ciptanya dia kena, ternyata ada konten-konten yang lain gitu. Nah, jangan pernah pesimis membuat laporan. Itu yang tadi saya bilang, semakin kita diam, semakin kita membiarkan dunia underground ini berkembang dan kita merasa apatis dengan penegakan hukum, bagaimana kami bisa tahu gitu. Mohon maaf, perkembangan ilmu pengetahuan itu, perkembangan tren di dunia maya itu luar biasa gitu. Ada yang pakai VPN segala macam, disaring-saring segala macam. Ayo sama-sama, kita pasti bisa mengubah ini. Nah, teman-teman yang sudah pernah saya yakin di sini banyak yang sudah pernah jadi korban e-booknya disebarluaskan. Saat Anda tahu yang menyebarluaskan itu ternyata masih anak-anak, saya tanya balik, apakah Anda siap melaporkan itu semua dengan ya anak-anak, dia masih usia anak-anak, dia nyebarkan itu, kenapa nggak kita putus, kita ubah mata rantainya? Saya tanya kepada Anda yang membuat e-book itu, kenapa Anda teledor bisa membuat e-book itu bocor? Coba kita filter dulu di mana ini bocornya, self assessment dulu, kita
self assessment dulu. Oh ternyata bocornya pada saat ini. Oh pada saat saya minta review teman saya ini ternyata berkembang. Kenapa nggak kamu kejar dulu itu? Gitu. Nah, mencari kambing hitam itu gampang, tapi saat kita mengkoreksi diri sendiri itu susah. E-book ini bisa keluar perwujudan ide kita. Ide kita, imajinasi kita itu kita tuangkan dalam bentuk yang bisa dirasakan di panca indera kita. Kecerobohan kita tidak memfilter pada saat menyebarkan e-book itu, itulah kita perlu pendidikan hukum. Saat kita men-share itu, buat klausulnya email ini. Saya share untuk review sesuai dengan ketentuan hukum hak cipta. Segala pelanggaran dan penyebarluasan e-book ini tanpa izin akan diproses. Kita tahu orang yang menerima e-book itu untuk mereview, tanda kutip review biasa itu akan berhati-hati. Nah, kita mulai coba lapisi dulu saat kita men-share e-book kita itu dengan klausul-klausul hukum. Sejauh mana kita mengedukasi diri kita sendiri, mengedukasi teman kita, mengedukasi keluarga kita yang punya ide kreatif. Ayo sama-sama kita bangun sebuah dunia industri kreatif yang bermartabat. Sekian dari saya sementara. Oke, Pak Bernard mungkin bisa tambahin sedikit. Jadi kalau misalkan nih kasusnya itu e-booknya udah terlanjur tersebar gitu ya, kita sebagai penulis ataupun penerbit ini harus gimana? Gitu. Baik, jadi ada digital forensik ya. Digital forensik cuma kita mungkin nggak bisa panjang lebar di sini, cuman pada intisarinya saja ini disebarkan kan melalui jaringan informasi elektronik, jaringan ITE. Informasi elektronik yang disebarkan berbentuk e-book. Bagaimana kita bisa tahu e-book ini bisa disebarluaskan? Gitu. Kita follow the evidence-nya. Oh ternyata e-book kita ini disebarluaskan oleh si A. Setelah saya share ke si A menyebarkan ke yang lain tanpa izin saya. Nah, di situ ada dua aspek undang-undang yang berlaku, undang-undang hak ciptanya, juga undang-undang ITE-nya. Untuk undang-undang ITE-nya ini kita butuh cyber forensiknya, di mana kita tahu bahwa mens rea-nya dia menyebarluaskan itu memenuhi unsur di undang-undang itu. Ternyata yang mentransmisikan itu kan kita transmisikan, ternyata kita share di grup WA. Kita share di grup WA, dari grup WA kita sesama penulis, kita review atau kita kasih dalam bentuk flash disk mungkin ke penerbit atau segala macam, tapi kita nggak bisa membuktikan bahwa mens rea-nya itu ada di orang yang kita kasih. Nah, ilmu hukum itu perlu pembuktian sejauh mana orang yang menyebarluaskan ini adalah pelakunya, untuk menjawab unsur setiap orang yang melakukan menyebarluaskan informasi elektronik tanpa haknya ini. Nah, kami butuh itu. Nah, jadi nggak serta-merta kita bilang, Pak, saya tahu dia yang nyebarin, Pak. Gitu. Ini kami screenshot segala macam. Tanggalnya, kalau bahasa hukumnya tempus locus delicti-nya tentu kami akan pelajari terlebih dahulu untuk membuktikan di persidangan apakah benar IP yang digunakan untuk menyebarluaskan itu pada tanggal jam sekian ini adalah yang punya si terdakwa. Gitu. Nah, proses pembuktian itu memang rumit, namun jangan menjadi teman-teman pesimis. Semua kejahatan itu meninggalkan jejak, percayalah, setiap kejahatan meninggalkan jejak, dan mungkin jejak itu karena keteledoran kita, karya kita tidak kita proteksi dengan baik. Nah, semoga melalui media ini akan saling berkomunikasi. Kalau begitu saya perlu ke LMK, gitu. Apa itu LMK? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Coba pelajari LMK. Kita bangun jaringan, kita bangun komunitas kita. Oh, ternyata dengan kita semakin berkomunitas sesama penerbit, sesama pengarang, sesama industri kreatif, kita semakin lebih aware. Itu tadi. Semakin banyak kita berkumpul dengan acara-acara seperti ini, ilmu yang kita dapat tentu akan semakin banyak. Sementara untuk saya. Siap, terima kasih tambahannya kepada Pak Bernard.
Dan ini, jadi balik lagi gitu, ada pertanyaan kepada Pak Syarifudin karena tadi sempat disinggung juga tentang LMK ya, Lembaga Manajemen Kolektif. Sebetulnya kemarin juga sempat ada masukan gitu ya, ada ide gitu dari, eee, Kak Ulan selaku, direktur dari ini ya, Benito juga, bahwa beliau itu kayak greget gitu ya karena kok kayaknya, khususnya di bagian penerbit-penerbit indie ini kayak kurang gitu ya untuk, apa namanya, advokasi terkait pembajakannya. Karena mungkin kami juga namanya penerbit kecil gitu kan, jadi suka bingung gitu ini harus dari mana, harus ke mana dan sebagainya. Nah, Kak Wulan itu kemarin, kepikiran untuk membuat semacam komunitas peduli karya cipta, yang bahkan beliau juga udah, merencanakan untuk berbadan hukum yayasan gitu, untuk mengadvokasi kalau misalkan ada kejadian-kejadian seperti ini lagi gitu. Nah, tapi kalau, eee, apa namanya, kalau misalkan ini jadi dibikin, ini nanti koordinasinya, dengan LMK, kemudian KPI dan sebagainya itu akan seperti apa, Pak? Baik, Mas Agi. Jadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada LMKN, ya. Di situ ada dibentuk LMK. Dari 9 LMK yang ada, hanya 1 itu pencipta buku dan penerbit. Nah, kami mendorong, ya sekali lagi mendorong pada Benito dan partnernya untuk membuat LMK, ya. Jangan hanya musik dan lagu, dan buku ini luar biasa, ya. Saya mungkin ada syaratnya itu sebagai anggota ada berapa, antara 200 anggota atau berapa, itu bisa membentuk badan hukum. Nah, di situ akan ada pembagian royalti, ya. Nah, untuk itu datang atau bertelepon langsung ke kita ada di LMKN. Ada Pak Yurot di lantai 6 Gedung Sentra KI. Kalau Mbak Ulan mungkin bisa langsung mungkin kenal Pak Chandra Darusman. Pak Chandra Darusman itu salah satu LMK di PRCI, ya, minta sharing pendapat bagaimana membentuk LMK penerbit dan buku, ya. Ini bisa sharing supaya jangan hanya 1 untuk buku dan penerbitnya, 2, 3 dan seterusnya, supaya kita juga dapat masukan. Kita punya database, ya, teman-teman yang dirugikan. Jadi kalau menurut saya untuk itu ada tata caranya, detailnya saya tidak hafal, tapi itu bisa langsung berkomunikasi, minta pendapat atau masukan dari Pak Chandra Darusman sebagai penasehat PRCI tadi yang saya terangin tadi, atau datang ke lantai 6 atau teman-teman supaya langsung dikasih berhubungan sama tim di sana, bagaimana supaya kami legal dan kami mendapat hak kami, dan kayak penarikan, pendistribusian dan pembagian royalti itu adil, ya Pak. Jadi bercerita supaya saya lihat kelompok Benito ini luar biasa banyak, dia punya partnernya itu sudah mungkin sudah bisa membuat satu LMK yang bunyinya apalah, kumpulannya apa, ya. Jadi untuk di sini memang tidak bisa detail, tapi datang dan kalau memang kenal Pak Chandra Darusman, minta pengalaman dia membuat PRCI tadi, ya. Mungkin salah satu penerbit bisa berkomunikasi, atau entar salah satu siapa Mbak Ulan kasih nomor saya kasih nomor Pak Chandra Darusman, langsung berkomunikasi. Kemarin juga saya seperti ini, tapi secara ini kalau ini kan seminar nasional, kalau kemarin itu hanya PRCI ke saya, dan intinya sama artinya pembajakan. Pak, bagaimana penggandaan di universitas yang mahasiswanya tadi banyak, dosennya itu hanya kasih fotokopi. Salah, yang benar kayak Pak Andi, respon niat baik tadi, minta izin dulu. Pak, tidak semua pencipta itu tidak memberikan ilmunya. Seperti saya nggak tahu bukunya saya sudah dibajak apa enggak, tapi saya berusaha ilmu itu dikasih ke masyarakat. Ya, nilai ekonomi itu ekonomi kalau dalam bahasa itu sudah setiap rezeki itu sudah ada bagian masing-masing.
Tapi bukan berarti itu kita diserahkan. Kalau Pak Andi bilang, tidak begitu caranya, melepaskan saja. Kita harus ada batasan-batasan yang diatur oleh negara. Dan kita ikut itu. Ya, negara hadir itu membuat ketertiban di masyarakat. Bukan hanya tertib berlalu lintas. Tertib dalam segala hal, bidang hukum. Ya. Nah, sekarang caranya salah satu tadi Mbak Wulan ya, bisa komunikasi saya kasih nomor Pak Chandra, ngobrol tuh, talk and talk, dapat buat LMK dan menjadi anggota di LMKN. Dan tugas Pak Andi juga ya tidak lagi hanya wacana seperti ini, saya nggak mau. Saya tidak terus terang, saya tidak mau wacana-wacana. Kenapa? Capek Pak. Habis ini besok buat lagi seperti ini. Tapi Pak, kami, saya dan teman-teman tidak akan lelah ya untuk mensosialisasikan bahwa pembajakan tanpa izin tidak boleh, karena merugikan hak ekonomi pertama, hak moral juga. Izin, kami tidak akan mundur untuk memberantas pembajakan ini. Kenapa? Ini adalah semangat kami. Ya, kalau dulu pembajakan sudah selesai, sekarang kan ada pembajakan baru, Pak. Makanya kita terus mengingatkan. Ntar zaman saya sama Pak Andi udah selesai, besoknya ada lagi karena pembajaknya baru lagi, dan tidak akan pernah putus sampai dunia ini selesai. Dan itu bergulir, makanya ada undang-undang. Tapi undang-undang tetap diperbaharui, ada celah. Ya, mudah-mudahan kami bisa membuat satu aturan entah PP entah permen untuk mengurangi bahkan memberantas pembajakan tanpa izin ini. Terima kasih Pak, itu yang masukan dari saya Pak. Baik, terima kasih sekali kepada Pak Syarifuddin atas pencerahannya ya, karena kita juga pengennya sih nggak hanya wacana gitu ya, jangan sampai apa yang kita dapatkan hari ini terus ya udah mengendap di sini aja. Tapi mudah-mudahan nanti juga ke depan dari penyelenggara, dari para peserta dan juga para narasumber di sini, kita bisa sama-sama sinergi gitu ya, sama-sama saling mendukung supaya apa yang kita perjuangkan di sini gitu ya, khususnya terkait pembajakan di ranah buku, ini bisa kita kurangi bahkan kita coba hilangkan gitu ya. Kita bisa edukasi dari orang-orang terdekat kita gitu. Kemudian kita juga tadi belajar sistemnya, belajar hukumnya, supaya jangan sampai kita bertindak tanpa tahu sebetulnya ini seperti apa gitu penanganannya, gitu ya. Mungkin dari Pak Andi Bernard ada penutup tambahan untuk terakhir? Baik, sedikit saja. Jadi kami dari penegak hukum berupaya semaksimal mungkin kita ubah mindset dari penindakan ke pencegahan. Cost untuk penindakan itu lebih mahal daripada pencegahan. Tapi bukan berarti pencegahan itu mudah. Pencegahan pembajakan itu kita harus bersama-sama. Dari dunia kita yang paling kecil, lingkungan keluarga, kita edukasi. Saat kita membuat sebuah karya, kita belajar mengapresiasi diri kita sendiri. Begitu pula dengan karya orang lain. Saat kita berusaha mengagungkan diri kita sendiri atas karya kita, tetapi kita tidak menghormati hak moral, hak ekonomi dari karya-karya yang lain, apa bedanya kita dengan pelaku pembajakan lain? Nah, semoga melalui acara seperti ini dari panitia pun mungkin ada kesempatan lain, ada bisa di-share bahan-bahan yang tadi. Semoga kita semua menjadi pelaku industri kreatif yang bermartabat untuk diri kita sendiri, komunitas kita, dan bangsa negara kita. Jangan kita jadi plagiat setelah kita tahu seperti ini, oh udah celah-celahnya ya. Itu tadi, ternyata kita malah jadi tahu, malah kita jadi pelaku penyebarnya. Gitu. Oh ternyata celah-celahnya begini. Oh kalau ada orang nge-review, saya ambil aja, kalau dia nggak bikin klausul-klausul, tanda kutip, itulah kesalahan dia. Tidak, kita ubah. Saat kita mewujudkan karya kita itu dengan e-book, hati-hati menyebarkannya, hati-hati meminta review, hati-hati meminta perbaikan grammar atau tata bahasa, gitu. Karena orang terdekat kita sendiri bisa jadi
dialah yang mencuri ide kita seperti disampaikan Pak Direktur tadi. Hati-hati, ide yang kita wujudkan itu bernilai ekonomis luar biasa. Dan kami percaya, kami yakin semua peserta di sini misinya sama, visinya sama, kita sama-sama berantas pembajakan di Republik kita tercinta. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Pak Andi Bernard. Jadi itu tadi ya teman-teman sesi diskusinya. Dan mohon maaf karena tidak semua pertanyaan mungkinnya bisa tertampung kali ini. Mudah-mudahan beberapa gambaran umumnya, poin-poin pentingnya bisa teman-teman dapatkan juga dan ada hal yang bisa kita bawa pulang gitu ya dan kita coba tindak lanjuti setelah ini. Ya, kalau misalkan nanti mau mengecek tentang tadi, pengaduan dan sebagainya, itu Pak Syarifuddin tadi, cek di djki.go.id ya? DGIP, Oh, DGIP.go.id. Iya. dgip.go.id. Nah, sedikit saya tambahkan ya, siapapun ya untuk bangsa ini, ya saya bilang, saya tekan sekali, datang ke kantor saya, ya kami akan berikan pelayanan terbaik. Kami adalah pelayan masyarakat, ya tidak bosan-bosannya, semua atribut ini dari masyarakat dan kami kembalikan ke masyarakat, ya yang terbaik buat masyarakat akan kami bantu kita selesaikan masalah. Dan Pak Andi, apabila saya ke mana itu Kalimantan, saya akan mampir ke Bapak, boleh ya? Dan teman-teman juga, saya buka ruang seluas-luasnya, siapapun peserta yang ada di sini, ya kami serukan untuk datang ke kantor kita. Ya, kantor DJKI ini adalah melayani masyarakat. Kalau mampir sudah saya mampir, oh ada Pak Syarifuddin, saya minimal air putih saya kasih, iya kan? Ya paling tidak kita bertatap muka, jangan hanya jarak jauh, ya kan? Tidak kenal, yang Pak Andi bilang nggak kenal maka nggak sayang, lama-lama jatuh cinta. Itu yang ditakutin. Ya hati-hati. Jadi ruang saya terbuka selagi saya di sini menjabat. Semua masalah kita duduk bersama. Semua kata Pak Jokowi, masalah akan diselesaikan di meja makan. Ya paling tidak ada ketoprak lah, ya kan, nasi padang, nasi apa yang bisa saya kasih gitu loh. Ya paling tidak saya ketemu teman-teman, menambah teman, menambah silaturahmi, menambah rezeki semua masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya teman-teman. Jadi dari Pak Syarifuddin dan juga yang lainnya ini sangat terbuka sekali ya untuk membantu kita. Jadi kalau teman-teman ada yang berkesempatan gitu ya, pengen diskusi lebih lanjut dan sebagainya, mungkin bisa mampir ke kantornya dan ngobrolin apa-apa yang mungkin bisa kita tindak lanjuti, kita sinergikan ke depannya. Oke, itu saja untuk sesi diskusinya dan saya kembalikan lagi ke moderator pada Teh Syarah Munif. Hatur nuhun untuk semua yang sudah berpartisipasi dan mudah-mudahan tanya jawabnya tadi sedikit mencerahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak teman-teman semua. Saya Giaka selaku moderator sesi diskusi di sini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Muhammad Ginanjar Eka Arli tadi yang sudah memimpin rangkaian diskusi dan tanya jawab yang luar biasa. Pertanyaannya langsung dijawab langsung oleh pembicara kita, ada Bapak Dr. Syarifuddin STMH dan juga Bapak Andi Bernard Simanjuntak SMH dengan sangat jelas dan lengkap ya, luar biasa. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, mengapa kita harus peduli akan masalah pembajakan ini, sebab bukan hanya kerugian material yang harus dialami oleh penulis dan penerbit yang telah menjadi korban, ya, tetapi juga karena pelecehan secara terang-terangan yang dilakukan oleh pihak pembajak ke pencipta dan pemegang hak cipta. Jadi seandainya kita dihadapkan pada pilihan diam atau menjadi korban atau melawan, maka kita menang harus memilih berjuang bersama-sama agar industri kreatif di Indonesia bisa berkembang. Dan saya yakin rekan-rekan penerbit dan komunitas yang mendukung acara ini pun memiliki keinginan dan perasaan yang sama. Harapannya agar industri kreatif dan literasi di Indonesia ini dapat terbang tak terbatas dan melampauinya. Dan tentunya untuk teman-teman dari peserta webinar pada hari ini yang ingin memberikan kesan dan pesan
bisa langsung saja di papan ulasan yang sudah tertera pada saat teman-teman tadi melakukan pendaftaran, yaitu di bit.ly garing data sertifikat BNI ya. Dan tentunya untuk sesi selanjutnya yaitu pembentukan ikatan penerbit anti pembajakan. Teman-teman sekalian yang berminat bergabung nanti informasinya akan disampaikan di grup media partner. Jadi teman-teman langsung pantauin aja. Dan teruntuk nih teman-teman pada hari ini CV Benito Group ini membuka open member untuk teman-teman sekalian yang ingin menjadi member dengan pembelian minimal 1 buku untuk 100 pembeli pertama terhitung dari hari Senin 18 Januari 2021. Yang bergabung akan mendapatkan diskon 10% untuk seluruh buku terbitan CV Benito Group serta potongan ongkir maksimal 10.000 khusus pre-order dan flash sale. Jadi lumayan ya buat teman-teman yang dari sini mungkin yang ingin diskon buku 10% ataupun ongkir yang maksimal 10.000 bisa hari ini bergabung open member bareng CV Benito Group. Jadi untuk setiap buku-buku yang ada di CV Benito Group itu mendapatkan potongan harga dan juga potongan ongkir yang bisa digunain. Ini pesanan wajibnya bisa langsung teman-teman lakuin di bit.ly garing pesan Benito. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan juga tadi ada juga registrasi link yang bisa teman-teman pakai untuk pembelian buku, kita akan menutup rangkaian webinar kita pada siang hari ini. Namun sebelum penutup, kita bersama-sama akan melakukan sesi foto bersama. Kami mohon untuk para peserta webinar dari Webinar Nasional Hak Cipta dan Kasus Pembajakan CV Benito Group ini untuk membuka sama-sama kameranya. Kita bakal foto bersama ini sebagai bentuk kenang-kenangan dan juga partisipasi kita dalam webinar kita dengan tema kegiatan Kenali Hak Ciptamu dan Cara Melaporkan Pembajakan. Bersama Kata Wong Palembang, Senge, senyum ya, senyum Pepsodent. Nah, kita silahkan. Ada, boleh maskernya dibuka dulu. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Semoga kita dapat berkumpul lagi di webinar selanjutnya, tentunya untuk menambah pengetahuan kita tentang hak cipta, tentang yang namanya pelanggaran, sehingga kita bisa untuk mencegah dan melindungi hak cipta dari para literasi dan hak cipta lainnya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan gelar, ataupun ada dari media partner, penerbit maupun juga dari komunitas yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena terbatas informasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta kota yang indah, di sana terletak Istana Presiden. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan 100%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.